Ya, nggak apa-apa lumayan setengah jam. Lupa, mohon maaf ya. Oke, nah ini contoh lainnya. Jadi ceritanya kakek kita gitu, ya, kakek kita, kakek seseorang ya, dia menjadi mekanik di tahun 1963 dan mendapatkan gaji 310. CPI 6, di tahun 63 ada 30,9, di tahun 2019 ada 256,6. Ya. Nah, kita ingin lihat kalau pendapatan sekarang seharusnya kalau dikonversi dengan nilai uang sekarang, gaji dari eh, kakek buyut kita tuh berapa sih? Gitu ya. Kita bisa hitung dengan yang tadi 310 kali indeks, sekarang dibagi indeks yang masa lalu, kita dapatkan 2574,3. Ya, artinya kalau kakek buyut kita tuh sekarang bekerja, ya, maka gaji dia masa lalu tuh ekivalen dengan segini, 2.574 per bulan. Atau berapa tuh berarti ya? 10.000, 2,5 jutaan gitu ya. 2, 3, 4. Oh, 25 juta bahkan ya. 25 juta per bulan gitu ya. Ekivalen dengan nilai tersebut. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi kita bisa, intinya adalah kita bisa gunakan CPI untuk mengkonversi nilai uang di masa lalu dengan nilai uang sekarang. Atau di tahun berapapun bisa juga sebetulnya. Jadi kalau kita ingin tahu misalkan di tahun 1998 dulu berapa harga misalkan semen gitu ya. Harga sekian, CPI sekian, kita bisa itu konversi dengan nilai sekarang berapa. Atau sebaliknya pun bisa sebetulnya ya. Kita punya harga tahun sekarang untuk semen, kita cari IHK-nya, kita konversi ke masa lalu juga bisa. Nah, di sini ada namanya eh, nilai uang yang current dollars ya, dan juga ada constant dollar ya. Jadi ada uang yang ini dalam bentuk nominal dan juga ada uang yang dalam bentuk real ya. Kalau real ini uang real artinya dilihat dari daya belinya, daya beli dari uang. Kalau yang nominalnya dilihat dari angkanya, ya, dilihat dari angkanya, gitu ya. Dengan menggunakan dua angka ini nominal dollars dengan konstan dolar, kita bisa melihat seperti apa sih nilai uang kalau kita koreksi terhadap inflasi. Jadi kalau kita hilangkan efek inflasinya, maka yang awal jadi dari current dolar menjadi konstan dolar. Ini ya, jadi gampangnya ilustrasinya adalah kita punya sebuah ban gitu ya. Ya. Ban ini isinya adalah nominal dollars. Gitu ya. Ban ini diisi angin, nah isi anginnya adalah nominal dollars. Ya. Nah, katakanlah selain angin ini ada angin yang biasa dan juga ada nitrogen gitu misalkan ya yang kita isikan. Campuran di dalamnya ya, ada nitrogennya. Nah, nitrogen
Mohon maaf ya, tiba-tiba hang nih komputer saya. Bentar, saya buka dulu. Hmm. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Sampai mana? Dia mau sampai bannya. Jadi katakanlah kita punya sebuah ban gitu ya, isinya adalah udara biasa plus nitrogen. Ya, udara plus nitrogen. Jadi totalnya kalau kita jumlahkan ini menjadi kita analogikan sebagai nominal dolar ya atau current dolar. Ya, kita anggap udara plus nitrogen adalah nominal dolar. Ini udara yang lain-lain gitu ya selain nitrogen. Nah, kemudian sekarang kita ingin mengetahui berapa konstan dolarnya atau dolarnya. Ya, gampangnya adalah gini. Jadi kita anggap bahwa N2 ini nitrogennya itu adalah inflasi. Gitu ya, ini ada inflasi. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa ya mengeluarkan N2-nya nitrogennya dalam ban kita dan yang tersisa di dalam ban tersebutnya udara biasa selain nitrogen, kalau ini kita keluarkan inflasinya kita keluarkan, ya. Maka yang tersisa di dalam ban ini itu namanya menjadi constant dollar. Ya, atau real dollars. Ya. Jadi secara sederhana constant dollar ya itu sama dengan current dollar kita kurangi dengan inflasi. Kita keluarkan inflasinya ya dalam current dollar, yang tersisa itu sekarang menjadi hanya constant dollarnya saja. Gitu. Ya, paham ya? Jadi kalau constant dollar ditambah inflasi itu menjadi current dollar. Kalau kita ingin mencari constant dollar saja maka kita keluarkan inflasi. Ya. Ini gambarannya. Ini ada tahun 2013, ini menjadi tahun current dolarnya. Ini adalah real dollar. Ini adalah current dollar. Ya. Tapi ke sini aja langsung ya contohnya. Jadi di sini kita punya angka eh, tahun 1990 dan tahun 2018. Ya. Kemudian kita ingin menghitung ya. Ini kan harga atau biaya kuliah ya, biaya sekolah di tahun 1990. Kalau kita konversi nilainya menjadi di angka 2018, kira-kira menjadi berapa sih uang kuliahnya? Itu yang jadi pertanyaan. Ya. Artinya ini adalah uang dulu ya, kalau kita konversi menjadi nilai nominal di tahun 2018, berapa sih kira-kira ini nilainya gitu. Nah, sehingga caranya seperti yang tadi kita gunakan CPI ya. Jadi untuk yang 1990, yang ini 9340 kita konversi menjadi tahun 2018 adalah kita bandingkan ya CPI-nya, jadi 251,1 dibagi 130,7 dikalikan dengan angka 1990. Sama persis kayak yang tadi gitu ya, yang perhitungan angka di tahun 2018 atau di tahun berapapun. Kita dapatkan angkanya adalah ini.
Salah ya. Bentar, bentar. Itu adalah 2018. Oke, ini adalah yang current-nya ya. Yang ini yang di soal. Ya. Yang bawahnya ini yang kita konversi. Ya, kita konversi. Jadi kalau angka di tahun 2018 kita konversi menjadi tahun 1990 gitu gampang ini berarti ditukar gitu ya. Kita tukar, maka angkanya menjadi 17.944. Ini juga sama ya. Kita konversi menjadi tahun 1990 maka menjadi 3665. Kalau yang ini kita konversi menjadi 1990 menjadi 1741. Ya caranya ya kita bandingkan dengan CPI-nya 130,7 dibagi 251,1 dikali dengan angka tahun 2018 gitu ya. Dapatkan angkanya ada ini. Ya. Nah, kalau kita lihat secara sekilas di sini ya. Ya. Kita bandingkan yang ini nih, angka ini. Ya. Maka di tahun yang sama di tahun 1990 dengan nilai uang tahun 2018 ternyata terjadi kenaikan harga nih, ya. Kalau kita pakai uang di tahun 2018, maka nilainya itu menjadi 17.944 nilai tahun 1990. Padahal di tahun 1990 biaya untuk sekolahnya itu hanya 9340. Artinya di tahun 2018 terjadi kenaikan harga, ya. Banyak kenaikan harga ya, tapi secara realnya itu naik gitu ya. Nilai uh, uang untuk sekolahnya itu naik secara real. Jadi kalau tahun 1990 kita punya uang 10.000 dolar, kita bisa sekolah di sini, ya. Tapi kalau sekarang kita punya uang 10.000 dolar, maka kita sudah tidak bisa lagi sekolah karena nilainya menjadi 17.944 gitu ya, dolar. Paham ya? Tapi ini agak kurang intuitif ya. Kalau seharusnya sih biasanya saya mengkonversi dari angka 1990 dikonversi ke 2018 biar lebih intuitif. Ya, bisa juga kalian lakukan nanti kalian exercise sendiri aja bahwa tinggal di 251,1 bagi 130,7 dikalikan dengan angka 1990. Dapat angka sekian. Nanti akan terlihat bahwa angka di tahun 2018-nya ini akan menjadi lebih kecil atau lebih besar gitu ya. Seharusnya sih lebih kecil. Gitu ya. Nah, ini adalah fungsi dari current dollar dengan yang tadi ya, yang constant dollar. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, intinya adalah mengkonversi nilai uang di masa lalu ke nilai uang sekarang atau nilai uang sekarang ke masa lalu berdasarkan CPI. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perbedaan dari cost of living. Jadi, setiap daerah itu memiliki biaya hidup yang beda-beda. Ya, perbedaan biaya hidup ini tidak hanya dipengaruhi sama aspek waktu. Tadi dapat lihat bahwa kalau berubah waktunya maka biaya hidupnya juga berubah, tapi juga terpengaruh oleh adanya geografi. Ya, salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan harga setiap daerah. Gitu. Ya, jadi setiap daerah punya biaya hidup beda-beda. Ya, ini contohnya kalau di Indonesia, di Amerika sana ya, bahwa Columbia itu lebih memiliki biaya hidup lebih tinggi 117,7 dibandingkan dengan di Mississippi yang lebih rendah. Gitu ya. Jadi kalau di Indonesia, sayangnya saya belum nyari datanya ya. Tapi yang memiliki biaya hidup tinggi itu adalah yang pertama di Jakarta. Ya, Jakarta memiliki biaya hidup yang tinggi ya. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah terutama dari komponen housing ya. Dari komponen agar punya tempat tinggal itu mahal di Jakarta. Dibandingkan dengan tempat-tempat lain karena harga tanahnya juga mahal, gitu ya. Kemudian misalkan kota berikutnya kalau nggak salah Bekasi gitu ya, termasuk sebagai kota yang memiliki biaya hidup mahal, gitu ya. Nah ini adalah yang mahal. Kalau di sisi lain biaya hidup yang rendah gitu ya di Indonesia, salah satunya adalah Jogja. Ya. Jogja ini salah satu kota yang terkenal dengan biaya hidup yang murah. Gitu ya. Jadi kalau kalian udah
udah kerja di Jakarta gitu, kemudian pulang kampung ke Jogja, enak tuh ya, berasa jadi orang kaya gitu ya. Jadi misalkan gaji Jakarta 20 juta, 20 juta dibawa ke Jogja tuh bisa beli macam-macam gitu ya. Gampangnya gitu ya. Kemudian selain Jogja juga seharusnya di Cirebon juga mestinya biaya hidupnya juga relatif lebih rendah. Kalau nggak salah ya, termasuk salah satu kota dengan biaya hidup yang rendah di Cirebon. Gitu nggak? Ya silakan ya kalian coba evaluasi. Kalau nggak salah gitu ya di data di berita-berita ini salah satu kota dua kota yang memiliki biaya hidup yang rendah gitu ya, yang biasa disebut. Ini adalah biaya hidup yang mahal. Masuk di Bandung juga walaupun di bawah-bawah gitu ya. Nah, ini perbedaan setiap daerah itu disebabkan oleh apa? Oleh harga barang, harga jasa, dan juga terutama ini ya, terkait dengan agar kita bisa punya rumah, maka uh, mahal gitu ya kebutuhan dananya. Oke, ada lagi. Makanya tadi kalau dokumen yang saya share tadi itu adalah indeks harga konsumen di 90 kota. Angkanya itu beda-beda gitu. Ya. Nah, setiap kota memiliki biaya hidup yang berbeda. Kemudian berikutnya terkait dengan pengindeksan. Ya, jadi ini sederhananya adalah kalau kita punya suatu angka rupiah atau dolar yang kita indekskan ya ke suatu variabel, contohnya adalah CPI, ya, maka nilai rupiah tersebut angkanya akan otomatis berubah begitu CPI-nya berubah atau inflasinya berubah sesuai dengan kontrak. Gitu ya. Itu adalah namanya indexation. Jadi kalau ada dalam kontrak misalkan gaji saya itu 4 juta, ya. Dan ini nilainya akan terindeks terhadap indeks harga konsumen, ya. Jadi begitu indeks harga konsumennya berubah, maka ini juga akan berubah. Itu dinamakan dengan indexation, ya. Nah, peningkatan CPI ini bisa menentukan macam-macam gitu ya, terkait dengan gaji dari buruh gitu ya, kemudian juga terkait dengan jaminan sosial ya yang diberikan sama pemerintah. Biasanya mereka basisnya salah satunya ada dari inflasi atau indeks harga konsumen. Gitu ya, sehingga nilainya akan selalu fair gitu ya terhadap buruh. Nah, ini juga kalau kalian misalkan nanti kerja di perusahaan manufaktur ya, mereka biasanya akan memiliki serikat buruh ya. Mas serikat buruhnya ini biasanya setiap tahunnya akan melakukan negosiasi dengan manajemen terkait dengan kenaikan upah mereka. Ya, salah satu hal yang menjadi basis dalam alasan mengapa kok perlu diadakan peningkatan gaji mereka karena adanya inflasi. Gitu ya. Jadi inflasi ini menjadi data pertama. Jadi bahwa gaji mereka itu harus lebih besar kenaikannya dibandingkan inflasi. Gitu. Itu adalah biasanya tuntutan setiap tahun yang mereka akan ajukan kepada pihak manajemen. Karena kalau misalkan kenaikan gaji mereka kurang dari inflasi, ya mereka semakin miskin gitu ya. Karena harganya naik lebih tinggi daripada gaji mereka. Ya, sehingga biasanya mereka menuntut agar gaji mereka naik lebih tinggi dari inflasi. Sehingga inflasi ini menjadi salah satu variabel yang menjadi indeks, gitu ya, yang diindekskan terhadap gaji mereka. Begitu inflasinya naik, maka kenaikan buruh juga terpengaruh dari besarnya inflasi tersebut. Oke. Kemudian berikutnya terkait dengan tingkat suku bunga. Jadi tingkat suku bunga itu ada dua. Ada yang nominal, ada yang real. Ya, tingkat suku bunga nominal adalah gampangnya kalau kalian misalkan datang ke bank gitu ya atau buka websitenya bank, mereka menawarkan tingkat suku bunga pinjaman atau tingkat suku bunga tabungan sekian persen. Itu adalah merupakan nominal interest rate. Jadi kalau kalian datang ke BNI gitu misalkan, kata mereka tingkat suku bunga tabungan kita ada 5% per tahun. Ini juga besar banget. Nggak sampai segini ya. 5% per tahun katakanlah. Ya. Maka ini adalah namanya nominal interest rate. Tingkat suku bunga yang belum dikoreksi inflasinya. Ya. Jadi ini mirip seperti current dan nominal dolar tadi ya. Jadi kalau nominal interest rate itu sama dengan real interest rate ditambah inflasi. Gitu. Ya.
Ini adalah betul-betul peningkatan nilai uang di tabungan kita. Jadi kalau kita nabung 1 juta, tahun depan saya dapat 1.050.000 gitu ya. Itu secara nominal angkanya segitu. Nah, di sisi lain ada namanya real interest rate. Nah, ini tingkat suku bunga yang real, yang sudah kita koreksi terhadap inflasi, yang menunjukkan pertumbuhan dari daya beli yang kita miliki dari tabungan yang kita tabung di bank. Jadi sebagai contoh, uang kita memang naik dari 1 juta menjadi 1.050.000. Gitu, ya. Tapi apakah 50 ribunya ini itu menyebabkan kita lebih kaya atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, kalau ternyata inflasinya lebih besar dari ini, lebih besar dari 5% per tahun, maka kita pada kenyataannya kita menjadi lebih miskin karena 50.000 ini nilainya lebih rendah daripada inflasi. Ya, lebih rendah daripada inflasi. Betul ya? Sehingga di sini ada rumusnya, real interest rate adalah nominal interest rate dikurangi inflasi. Jadi contohnya, misalkan bank menawarkan nominal interest rate ada 5% per tahun. Oh, ternyata di tahun tersebut inflasinya adalah 3%. Ya, maka secara real tingkat suku bunga yang kita dapatkan adalah 2% saja. Jadi daya beli kita bertambah 2% dengan nabung di bank. Ya. Di sisi lain kalau misalkan tingkat inflasinya 7%, maka kita mengalami bukan pertumbuhan ya, penurunan sebesar 2%. Artinya daya beli kita berkurang 2%. Ya. Jadi pada kenyataannya kalau kalian nabung di bank kebanyakan ya, kita menjadi jauh lebih miskin. Kenapa? Karena tingkat suku bunga tabungan di bank itu lebih kecil daripada inflasi biasanya, gitu ya. Jadi kita cuma nyimpan uang aja sebetulnya, tidak mengharapkan return dari tabungan kita. Ini contohnya. Ya, Amir menerima bonus dan seterusnya, dia berencana untuk nabung 9%, inflasinya 3,5%. Kemudian apakah Amir bisa membeli lebih banyak atau tidak? Maka kita harus cek dari real interest rate-nya. Apakah dia memiliki daya beli lebih tinggi atau enggak? Oh, ternyata di sini nominalnya 9%, inflasi 3,5%, sehingga real interest rate dia ada 5,5%. Artinya Amir lebih kaya 5,5%. Berarti ya, karena tabungan dia bertambah 5,5%. Nah, secara real, artinya barang-barang yang dia bisa beli lebih banyak 5,5%. Ya. Bukan lebih banyak 9% ya, bukan lebih banyak 9%. Kenapa? Karena 9% ini ada inflasi. Gitu. Ya, jadi secara real yang bisa dia beli itu bertambah 5,5% saja. Oke, ada pertanyaan? Ini beberapa catatan saja, jadi ya silakan. Ada Aman, pertanyaan? Pak, aman. Aman, oke. Sekarang ini, jadi pada umumnya nominal interest rate akan lebih tinggi daripada real interest rate. Karena inflasi biasanya positif gitu ya, terjadi inflasi bukan deflasi. Ya. Sehingga pada umumnya ya kita cenderung untuk mengalami inflasi setiap tahunnya, yaitu yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi juga ya karena ada inflasi. Kemudian inflasinya itu variabel, berubah-ubah, dan real dan nominal interest rate tidak selalu bergerak bersama. Jadi kadang-kala realnya naik, nominalnya turun juga bisa. Ya. Kemudian ada juga kalanya ada periode deflasi kalau misalkan ada, di mana di sini ada kasus khusus yang menyebabkan tingkat suku bunga real itu lebih tinggi daripada nominal. Jadi kalau normalnya yang terjadi adalah ini. Yang normalnya ya, bahwa nominal interest rate akan selalu melebihi real interest rate karena inflasi. Tapi kalau terjadi deflasi, itu kebalikannya terjadi. Bahwa real interest rate itu lebih besar dari nominal. Jadi kita nabung di bank, kita menjadi lebih besar kekayaan kita. Kenapa? Karena plus deflasi juga. Ya, selain uang kita bertumbuh karena nominal, juga bertumbuh karena deflasi. Ya, ini gambarannya aja real dan nominal secara umum sih bergerak bersama, tapi ada beberapa hal yang mereka bergeraknya berbeda. Ya, oke itu ya materi untuk hari ini. Ada pertanyaan barangkali? Enggak ya? Jauh ini aman, Pak. Enggak ada. Oke, kalau gitu nanti coba saya cari waktunya ya untuk hari Jumat
defaultnya kita coba adakan kuliah pengganti ya. Kalau saya lihat dari materinya sebetulnya bahkan kita kurang satu pertemuan lagi ya, karena di pertemuan paling pertama kan nggak boleh ada kuliah gitu ya dari pengelola kampus Cirebonnya. Tapi kalau saya bisa padatkan materinya di satu pertemuan, misalkan nyicil gitu ya, ya 2-3 slide gitu. Nah, mudah-mudahan kita tidak perlu ada kuliah tambahan satu lagi. Jadi total tetap kita akan kuliah hari Jumat pekan ini plus Senin plus Jumat selesai. Gitu, ya, sisanya tinggal UAS. Gitu, ya. Oke, kemudian seperti biasa ada tugas mind map ya, dikumpulkan sampai pukul, kalau nggak salah pukul 8 saya setnya ya. Silakan dikumpulkan. Sengaja tetap saya adakan tugas ini karena agar bisa setidaknya membantu kalian lah nanti nilai di akhirnya gitu ya. Kalau misalkan ternyata UASnya juga kurang baik ya. Tapi kalau nilainya bagus ya oke, nggak masalah. Saya belum sempat buat soal tugas lainnya soalnya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Pak, Ya, ya, silakan. saya lupa absen tadi jam 1 sampai jam setengah 2, boleh dibuka lagi nggak, Pak? Oke, sebentar. Saya buka deh sebentar ya. Oke, ada lagi? Sambil menunggu. Sama pembuatan UTS sama UAS gimana, Pak? Itu biasanya akan ditentukan di ujung gitu ya. Dilihat dulu performansi kalian di UTS dan di UAS, lebih bagus yang mana, itu biasanya akan di adjust. Sengaja tidak diumumkan dari awal, kenapa? Agar tidak mengunci. Jadi jangan-jangan misalkan nilai UAS kalian lebih besar daripada UTS, maka kalau kita kunci dari awal UTS-nya lebih besar kan sayang, padahal kalian bisa mendapatkan nilai lebih besar gitu ya. Jadi pembobotannya nanti akan diberikan di akhir ya. Pada saat sudah dapat nilai UASnya baru ketahuan seperti apa bobot. Karena kami pada dasarnya nggak pengen nilai mahasiswa itu jelek-jelek gitu ya. Jadi kami upayakan agar ya setidaknya ada beberapa mekanisme yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki nilai ya. Oke, ada lagi? Maaf Hmm, Pak, saya ya. izin bertanya Pak, buat Hmm. yang presensi tadi jadinya nanti bakal dibuka lagi atau gimana Pak? Soalnya kebetulan ini sekelas kayak nggak tahu absennya diisi, jadi pada absen yang absen jalan semua. Oke, nggak apa-apa, saya buka aja sekarang. Ya, Oh, oke, absen absen jalan tetap jalan. Ini saya buka lagi nggak masalah karena saya oke, punya baik, akses. baik Pak. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Oke. Udah saya buka lagi ya sampai jam 3 aja. Silakan diisi aja. Karena saya kan sekali lagi nggak terlalu peduli absen ya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, berarti saya cukupkan sekian ya untuk materi sekarang. Ya, mudah-mudahan saya sudah lebih baik pekan depan sehingga bisa ketemu setidaknya untuk kuliah hari Senin ya. Kalau Jumat agak susah karena saya banyak ada 2 ngajar di Ganesha, jadi nggak bisa ke sana. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Cepat sembuh Ya, Pak. terima kasih. Ya, terima kasih. Amin.